Kan saudara jauhnya dari Tuhan, bukan dari pemimpin saudara. Jadi yang saudara bangun ya, ayo bangun dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Pastor Indra, saat kita merasa Tuhan itu jauh? Apa yang harus kita lakukan gitu loh? Iya, mendekatnya Ya, itu gimana? Mm-mm. Belum jauh dari tanggal 17 ya Sobat Reida, jadi Yes, semangatnya nggak boleh luntur. betul. Masih ingat kan saya dulu pas tanggal 17 dulu lagi beberapa hari yang lalu kan jualan sate itu Pak, hari libur kan? Iya. Saya jual agak pagian Pak. Ternyata Oke. di Ngagel itu ada upacara. Oh Bukan iya? upacara sih. Oh, saya cuman- pikir itu kemarin drama loh, Pak. bukan. Oh, Cuman- kalau drama itu November biasanya. iya 3 menit doang. Jadi berdiri sempurna Iya. untuk hormat untuk bendera merah putih. Gimana, Gitu. Pak, kata-katanya, Pak? Pak polisinya saya nggak dengar kata-katanya. Mic-nya kurang kenceng. Ingat-ingat dulu waktu upacara ya, Pak ya? Iya. Zaman sekolah gitu ya. Wah. Kepada Iya benar. pembina ya gitu. Gitu ya. Sang saka merah putih hormat gitu. 3 menit doang habis gitu udah selesai, Selesai, ya. iya. Karena lama-lama macetnya tambah Iya, panjang iya dong. nanti ya. Tadi ngomongin kan 17-an belum jauh. Mm-mm. Tapi mungkin sebagian kita ada yang sedang merasa jauh Jauh dari siapa, Tan? dari seorang pribadi yang Mm-mm. mungkin dulunya sempat dekat banget Iya. tapi ternyata hari-hari ini terasa jauh pribadi Tuhan Mungkin Yesus gara-gara sendiri. dosa kali. Bisa jadi ya. Atau mungkin gara-gara kesibukan. Bisa jadi. Jadi nggak ibadah online dilupain ya Mm-mm. kan. Nah topik kita hari ini Sobat Reida, ketika Tuhan terasa jauh. Why? Ada lagunya tuh Pak, Kenapa? lagunya dari almarhum Fetri Komasih. Gimana tuh, Tan? Tuhan engkau tak jauh bahkan dekat, Wah. dekat di hatiku. Luar biasa, Gitu. Nathan Kumasih ya. Amin. Hari ini kita bicara sama siapa Jonathan? Hari ini kita bicara bersama seorang pendeta yang luar biasa. Yes. Ada Pastor Indra Saputra ya dari Gereja B3, Tan. Kita akan ngobrol. Shalom Pendeta Indra, halo. Halo. Shalom. Shalom Nathan, Jonathan. Terima kasih Shalom. sudah join di Bahtera Yuda FM. Bagaimana kabarnya Pastor Indra? Baik? Puji Tuhan, luar Puji Tuhan. biasa baik, sehat semuanya. Tuhan. Puji Tuhan. Yang saya kaget tuh ya, saya kira belakang itu virtual background. Mm-mm. Ternyata itu mural asli. Soalnya Sobat tadi pas Reida. pertama nyambung Iya, background. background lain, tapi ini mural asli. Jadi kalau Anda tertarik itu muralnya bagus banget, ada gambar Tuhan Yesusnya. Mampir di YouTube kami ya di Betul. Bahtera Yuda. Itu lihat mural, itu asli ya, bukan virtual background itu. Asli. Itu karyanya anak-anak youth ya, betul Pastor Indra? Eh, Beberapa anak youth, terus kemudian mereka punya teman yang memang ahli bikin Wow. mural, Hmm. jadi diminta tolong sambil sebagian juga bantuin Bantu juga gitu. Oh, keren banget ya. Luar biasa. Hari ini Pastor Indra kita bicara tentang ketika Tuhan terasa jauh. Sebenarnya ini yang Ya. mungkin juga Pastor Indra banyak sharingnya ya dari para jemaat ya. Kayak nggak kerasa lagi. Waktu doa itu kayak kering. Iya, penyembahan juga nggak bisa lama Benar. gitu ya. Apakah ini karena onsite atau diganti online atau gimana? Atau memang hatinya sedang kosong gitu ya. Tapi pertanyaannya nih, buat Pastor Indra ya. Ketika Tuhan terasa jauh, itu memang kitanya yang menjauh atau sebenarnya kita nggak berjarak sih sama Tuhan? Ini gara-gara intimidasi iblis aja. Atau ada yang bilang, Pak, Hah. jangan-jangan Tuhannya yang menjauh nih. Waduh. Gimana tuh, Pastor? Silakan. Oke, saya boleh kasih ayat dulu ya. Silakan. Di Pastor. Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Ya. dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, nah ini nih, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan itu nggak jauh harusnya. Ya. Tetapi yang membuat itu terasa jauh adalah karena ada kejahatan dan karena ada dosa. Ya, saya kasih contoh gini. Kalau saya pernah suatu hari dulu sesak nafas gitu ya. Ya. Sesak nafas, nggak bisa nafas gitu ya. Ya. Dan apakah ketika kita sesak nafas, kita kan kesusahan nih nafasnya. Apakah udaranya hilang? Enggak kan? Enggak sih. Udaranya tetap ada. Iya. Semua orang juga menikmati udara itu. Tetapi kok kita yang kesusahan ya? Kenapa? Berarti ternyata ada sesuatu yang salah sama kita. Ada yang sakit di dalam diri kita atau ada apalah yang mungkin nggak beres di dalam tubuh kita sehingga kita nggak bisa
narik nafas dengan enak, kita nggak bisa ambil udara yang tersedia ini dengan lega gitu ya. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira. Tuhan itu ada, Tuhan itu nggak jauh, cuma kita yang bermasalah nih kita. Oke. Kalau Hmm. firman Tuhan tadi katakan ada kejahatan dan ada dosa. Itu yang membuat kita nggak bisa merasakan atau nggak bisa menikmati Tuhan, dan Tuhan rasanya kok jauh dari hidup saya. Iya. Oke. Itu sih saya pikir yang kita perlu tahu itu. Baik. Hmm. Itu ya. Jadi hari-hari ini mungkin Anda terasa jauh, berarti ada yang harus memang dibereskan gitu ya, Jay ya. Iya. Ditambah lagi intimidasi iblis, kamu tuh siapa? Nggak layak kamu itu. Udahlah. Emang Tuhan masih mau dengar doamu? Waduh, itu tuh makin bikin kita jauh dan akhirnya udahlah gini aja lah gitu ya. Hati-hati Sobat Roida ya. Iya. Ini yang sedang kita alami mungkin dan semoga ini jawabannya buat Anda. Oke, terus apa yang harus kita lakukan, Pastor Indra, saat kita merasa Tuhan itu jauh? Apa yang harus kita lakukan gitu loh? Iya, mendekatnya Iya. itu gimana? Yang pasti kalau kita ngerasa kita jauh dari Tuhan, ya pertama kita mesti koreksi diri. Ada yang salah atau ada hal-hal yang jahat yang kita lakukan, kita koreksi diri. Ya. Dan saya percaya ya teman-teman bahwa di dunia ini ada dua kekuatan. Firman Tuhan katakan ada kekuatan yang namanya dosa dan kekuatan kebenaran. Ya, kalau kita ngomong ya antara Tuhan dan setan gitulah misalkan gitu ya. Nah, kalau kita ini mendekat kepada Tuhan, pasti kita akan jauh dari setan. Amin. Ya, kita mendekat kepada Tuhan, kita akan jauh dari dunia. Tetapi kalau kita mendekat kepada dunia, ya kita akan jauh dari Tuhan. Wow. Jadi yang harus kita lakukan, ya mendekatlah sama Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, kejar Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan itu nggak kemana-mana seharusnya. Ya, Tuhan itu nggak jauh dari kita. Bahkan Tuhan itu ada lagu yang bilang Tuhan itu sejauh doa. Betul. Ada hamba Tuhan juga yang bilang bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Jadi kan dekat banget harusnya. Betul. Tetapi apa yang seringkali membuat kita jauh, yaitu ada dosa dan pelanggaran. Jadi yang harus kita lakukan ya koreksi diri, kemudian kita bertobat, ya kita sadari bahwa Tuhan, aku udah salah nih, aku udah dosa nih, aku udah nggak benar nih hidupku. Tuhan, aku mau kembali kepadamu, aku mau bangun kembali hubunganku, ya ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk saudara saat teduh, baca firman kembali. Saya percaya ini hal-hal basic yang menjadi dasar kekuatan kita orang-orang percaya. Jadi karena itu kita seringkali selalu diingatkan ya, baik di dalam pemuritan atau di dalam ibadah, jangan lupa berdoa, terus kemudian baca firman, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu semuanya sebenarnya membangun hidup kita untuk kita ini terus dekat dengan Tuhan. Yes. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka juga kita akan menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Oke. Hubungannya itu terbangun, jalurnya terbangun sehingga yang dari Tuhan nyampe kepada kita. Oke, seperti itu. Menarik tadi waktu Pastor Indra menjelaskan, saya kayak ingat satu hal gitu loh. Apa tuh? Mungkin ada sobat Rida yang bertanya juga ya. Ini kan tentang pertobatan ya. Kita kembali sama Tuhan. Pertobatan itu, Pastor Indra, apakah kita harus ngomong sama pendeta kita mungkin atau kakak konseling kita mungkin gitu? Kita ceritakan semua dosa kita agar kita bisa bertobat, atau memang pertobatan itu bisa kita lakukan sendiri, Pastor, dengan doa kita? Nah, ini caranya nih, Pastor ya. Kalau kita udah sadar nih Tuhan jauh, terus kita mau bertobat gitu ya, harus ngaku dulu ke pemimpin kita, mentor mungkin, kita gitu ya, atau bisa kita sendiri. Gitu, Pastor. Gimana? Mungkin kalau saudara punya mentor, punya orang yang cukup dekat dengan saudara, saudara boleh aja cerita gitu ya. Aku ngerasa kering ya hari-hari ini ya. Kenapa ya? Kok aku rasanya Tuhan jauh ya? Ya, mungkin pemimpin saudara atau mentor saudara bisa mengingatkan tentunya, dan yang bisa mereka lakukan juga mungkin bisa berdoa bersama dengan saudara, mengingatkan saudara, menguatkan saudara. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, ya saudara harus datang ke Tuhan dong, gitu maksudnya. Bangunnya hubungannya dengan Tuhan, gitu. Kan saudara jauhnya dari Tuhan, bukan dari pemimpin saudara. Jadi yang saudara bangun ya, ayo bangun dengan Tuhan. Artinya kalau saudara nggak punya pemimpin, nggak punya mentor, saudara bisa juga langsung ya
ketemu sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, dan bilang, Tuhan, aku kok ngerasa kering ya, kenapa ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Mungkin saudara bisa ngomong, mungkin kemarin aku memang ada hal-hal yang terlalu sibuk, aku nggak punya waktu untuk doa, aku nggak punya waktu untuk baca firman, dan itu membuat aku kering, membuat aku rasanya jauh dari Tuhan. Nah, ini perlu diperbaiki. Ya, kita perlu bertobat. Kan bertobat itu setiap hari kan, gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Nah, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi bisa lewat pemimpin, ya. Tapi yang paling utama adalah saudara harus bangun kembali hubungannya dengan Tuhan itu. Baik. Oke. Begitu ya. Pesannya nyampe ya. Iya, takutnya ntar kalau misalnya kita nggak punya pemimpin, itu jadi alasan, Pak. Saya kan nggak punya mentor, jadi ya saya nggak ada yang ngarahin. Padahal itu keputusan kita sendiri ya, cuy ya. Kalau kita mau bertobat ya caranya sudah dikasih tahu, bahkan so simple, asal hati kita mau untuk berubah, untuk bertobat, terbangun lagi jalur itu, jalur hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Betul. Ini jadi pertanyaan juga nih Pastor Indra, karena banyak juga anak Tuhan yang sudah jadi Kristen lama nih, tapi masih belum terasa kedekatan itu. Sebatas hanya formalitas ke gereja, pas baca Alkitab juga pas disuruh gitu ya, atau pas inget aja gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita boleh deskripsikan nih Pastor, bagaimana sih rasanya kedekatan dengan Tuhan itu supaya kita punya acuan, ini saya lagi nggak baik nih. Karena kan ada orang yang nggak sadar juga. Mungkin pertanyaan ini bagus karena mereka sadar gitu kan. Karena ada orang juga yang nggak sadar, saya jauh apa deket ya. Nah, kita mungkin bisa tahu nih dari Pastor Indra, gimana rasanya deket itu sama Tuhan tuh gimana rasanya? Ada rasanya, mungkin ada rasa tenang mungkin, atau rasa nyaman mungkin, atau katanya ada yang kesetrum gitu. Gimana Pastor? Tegangan tinggi dong. Silakan Pastor. Ya. Kita ketika membangun hubungan dengan Tuhan itu tentunya harus dengan benar-benar dengan cinta ya. Dan yang namanya cinta itu kadang nggak bisa didefinisikan gitu ya. Tapi saya mau ajak saudara untuk gini aja. Saya percaya gini, hadirat Tuhan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah gini, hadirat Tuhan itu adalah, yang pertama adalah secara umum Tuhan itu maha hadir. Kita semuanya percaya Tuhan ada di mana-mana ya. Bahkan di sini pun saat ini kita ngobrol ini pun Tuhan ada gitu ya. Bahkan orang-orang yang sedang dimanapun mereka, Tuhan ada di sana juga. Itu secara umum. Tapi ada juga hadirat Tuhan yang secara khusus dirasakan. Contohnya ketika kita beribadah gitu ya. Terus kemudian kita nyembah Tuhan, kita nyanyi, kita dengar firman. Terus kita keluar dari ibadah, kita tadi kemudian ngomong sama teman kita, aku tadi ngerasain hadirat Tuhan ya, enak ya suasananya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini hadirat Tuhan yang spesial atau khusus. Yaitu ada orang-orang tertentu yang dilawat sama Tuhan. Bisa saja waktu itu di ibadah, bisa saja waktu saudara saat teduh sendirian di rumah. Saudara bisa dilawat Tuhan. Jadi ini spesial, hadirat Tuhan secara pribadi melawat saudara. Dan ini tentunya yang diharapkan, yang tadi mungkin ditanyakan ya. Kok saya nggak pernah ngalami kayak gini? Ya ayo bangun hubungan yang kayak gini. Yaitu dengan hati yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kerinduan. Ya, saudara, kalau saudara itu haus, saudara ketika haus, saudara dapat air minum, itu rasanya air minum ini berharga banget. Betul. Ya, ketika saudara lapar itu ada makanan di meja, walaupun itu cuma nasi putih sama kerupuk sama kecap, tapi saudara, rindu banget, enak banget rasanya. Nah kayak gitu loh, kerinduan sama Tuhan itu kayak gitu. Dan ketika hati saudara rindu, ya saudara haus akan Tuhan lebih lagi. Saya percaya Tuhan itu janji dia akan temui orang-orang yang seperti ini. Dan saya juga punya pengalaman ketika saya punya kerinduan sama Tuhan. Kadang nggak perlu banyak ngomong. Kadang saya cuma pegang Alkitab saya sambil saya dekat di dada saya sambil ngomong, Tuhan aku cinta sama kamu. Itu udah nangis, saudara. Dan itu udah hadirat Tuhan udah kerasa, ada damai, ada pelukan, ada ketenangan, ada kelegaan, ada sukacita, ada rasa dikasihi, diterima apa adanya. Itu semua lengkap sudah. Ya. Jadi ayo kita bangun yang seperti ini. Ya, jangan cuma memang percaya Tuhan ada di mana-mana gitu ya. Bahkan firman Tuhan katakan di dunia orang mati pun Tuhan ada gitu ya. Tapi rasakan yuk, nikmati Tuhan secara khusus, secara pribadi. Nah, makanya yuk bangun hubungan saudara dengan Tuhan lewat doa.
ya, firman, pujian, penyembahan, ya, bangun atmosfer di rumah saudara. Yes. Saya setiap pagi, teman-teman saya, Nathan dan Jonathan, saya setiap pagi setel radio Mbah Trayu. Wow, ya. thank you Pastor. Dan saya selalu mendengarkan kalian sharing dan ada banyak hamba Tuhan juga setiap jam 6 ya kalau nggak salah yang khotbah pagi itu. Nah, yang khotbah pagi itu saya sering kali dengar. Saya sering kali dengar. Artinya saya sedang membangun rumah saya dengan suasana hadirat Tuhan. Ya. Dan di situ saya, oh Tuhan bicara nih. Tuhan bicara. Saya waktu pagi bangun setel itu, dengar khotbah hamba Tuhan yang sedang khotbah itu, saya langsung duduk, saya ikut dengerin. Oh iya Tuhan ngomong gini, oh iya Tuhan gitu. Dan lain sebagainya. Terus kemudian ada Pastor Gilbert, apalah ya, itu ya programnya ya. Ya saya ngikutin itu. Ya berarti bangun. Terus ya mungkin saudara ketika datang ke Tuhan itu ada rasa bersalah. Karena saudara sudah lakukan kesalahan, ada dosa. Tapi saya percaya ketika saudara ketemu Tuhan, bukan ketakutan. Ya. Rasa bersalah, tapi rasa bersalahnya ingin kita tinggalin gitu loh. Tuhan aku mau datang kepada kamu. Tuhan aku mau tinggalkan semuanya ini nggak ada artinya. Ya, saya mau datang kepadamu, saya mau ketemu engkau secara pribadi. Dan seperti saya bilang tadi bahwa kalau kita mendekat kepada Tuhan, dosa yang lain itu jauh. Jadi ada orang yang tanya sama kita, Kak, gimana supaya saya ini berhenti dari dosa seks, dosa onani, masturbasi, dan lain sebagainya. Ya simple aja. Kalau kamu mendekat kepada Tuhan, kamu nggak pingin kok yang semuanya itu. Saya pun ngalami gitu. Ketika saya jatuh kepada hal-hal yang nggak benar, saya jauh dari Tuhan. Karena ada itu dosa, karena ada kejahatan. Maka Tuhan rasanya jauh. Tapi ketika saya hampiri Tuhan, saya bertobat, saya minta ampun, saya datang kembali kepada Tuhan. Saya punya kerinduan dengan Tuhan, saya bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Jadi indah lagi. Yang lain itu udah nggak kepingin. Yang lain itu jadi nomor sekian udah. Nomor satu dan yang terutama cuma Tuhan aja. Itu sih. Amen. Luar biasa. Saya jujur ya, ketika Pastor Indra bilang tadi mengilustrasikan tentang ketika jauh saya pegang Alkitab gitu ya, dalam hati itu rasanya, iya gitu rasanya, betul. Ya itu. Gitu ya, saking kadang kita nggak bisa definisikan gitu ya, tapi ya itulah gitu. Betul. Namanya cinta, namanya hubungan itu nggak bisa didefinisikan seperti ini kadang seperti itu. Betul. Itu emang nggak bisa didefinisikan, makanya lakukan sebuah teridah. Dan alami sendiri ya cuy. Sendiri. Luar biasa. Tadi ya pesan penting juga, kalau misalnya ada dosa dan itu nyantol banget gitu ya, kayak bikin kita ini nggak bisa jalin hubungan gitu ya. Hati-hati, itu bisa intimidasi si jahat. Betul. Ya, bereskan dan Tuhan beri pengampunan kok buat kita. Asal kita benar-benar tulus untuk minta ampun ya. Kita masih bicara dengan Pastor Indra, Sobat Raida, bicara tentang ketika Tuhan terasa jauh. Iya. Silakan Jonathan. Mungkin kesimpulan deh Pastor Indra, kenapa Tuhan terasa jauh? Itu apa yang salah? Terus bagaimana cara kita mendekat? Silakan Pastor. Mari. Ya. Ketika Tuhan terasa jauh dari hidup kita, berarti pasti ada yang salah dengan kita, bukan dengan Tuhan, dengan kita. Ya, karena Tuhan itu jauh lebih dekat daripada yang kita pakai, pakaian yang kita pakai. Bahkan Tuhan itu ada di dalam kita kok. Ya, jadi kalau kita merasa jauh, artinya ada yang nggak beres. Dan kalau ada yang nggak beres, berarti harus dibereskan. Mungkin itu kejahatan kita, dosa kita lebih suka kepada dunia, kita lebih tertarik kepada dunia, kita sibuk dengan dunia, sehingga kemudian kita mulai lupa bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo, malah pada hari ini, ayo kita bangun kembali yuk. Sesuatu yang sudah hilang itu kita kembalikan dengan kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bangun kembali mesbah keluarga kita, bangun kembali mesbah pribadi kita. Ya, jam-jam doa kita, jam-jam baca firman, itu kembali kita lakukan. Saya percaya itu akan mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, perbaikan hubungan kita dengan Tuhan akan kemudian menghasilkan apa? Damai sejahtera, sukacita, hikmat Tuhan itu akan mengalir, pengurapan Tuhan. Dan ini semuanya kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita seringkali jauh dari Tuhan, uring-uringan, gampang marah, semuanya salah, ya,
orang lain semuanya kita anggap mereka biang keroknya gitu ya. Kita cari kambing hitam dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kuncinya adalah kita sendiri yang sedang bermasalah. Karena itu yuk berhenti dulu, ambil saat teduh, ambil waktu teduh untuk kita bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Sehingga semuanya nanti itu akan kembali. Dan hikmat Tuhan, kasih Tuhan mengalir buat kita. Amin. Itu aja. Luar biasa. Jadi jawaban buat Anda, buat kita semua, kalau kita terasa jauh gitu ya, atau mungkin Anda ingat teman-teman, saudara, keluarga yang iya ya, udah lama nggak doa nih dia, udah lama nggak ke gereja, bahkan udah lupa sama jam-jam ibadah. Share video ini yang ada di YouTube, Sobat Rida, share ke mereka supaya mereka bisa dengar dan supaya mereka punya arah gitu ya, punya jalan, ini loh yang salah dan ini loh yang harusnya dia lakukan. Jonathan, kita sudah akhiri ya. Obrolan kita bersama Pastor Indra. Pastor Indra, kita ucapin makasih banget. Narasumber kami, Sobat Rida, boleh di follow. Boleh, Anda mau kenalan silahkan ya. Anda bisa follow di Instagram akunnya Pastor Indra ada di Indra SAP13. Nah, itu ya di situ ya, Indra SAP13 disambung semuanya. Silakan di follow ya Sobat Rida. Sekali lagi terima kasih banget buat Pastor Indra sudah join di hari ini. Betul. Sudah ini pesan penting buat para pendengar yang sedang jauh dari Tuhan. Semoga bisa kembali ke jalurnya dan bisa kembali jadi terang dan garam ya Joy ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.